bisa hilang. Cuman dia tetap nggak bersih. Masih ada noise di situ. Cek 1 2 3 cek. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Bagaimana kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua. Amin. Oke, sob, pada kesempatan ini saya kembali hadir untuk bisa sharing tentang tutorial audio ya. Bagaimana cara setting kualitas audio sesuai dengan kebutuhan kita di Cool Edit Pro. Nah, ini sama dengan pertanyaan dari sobat sebelumnya. Oke, pertanyaannya ini, cara memilih dan menyimpan audio tertentu di multitrack Cool Edit Pro. Bang, boleh request kalau kita buat new file untuk rekaman kan ada pilihan tuh. Sample rate dari rendah sampai tinggi, channel stereo dan mono. Terus bit depth juga ada angka pilihannya. Aku nggak dong itu fungsi dan penyesuaian yang pas buat rekaman itu. Jadi kepilih asal aja. Jadi request tutorial tentang ini dong bang. Oke, alhamdulillah sobat berada di channel yang tepat untuk menanyakan masalah ini. Ya, tentu saja selama saya bisa menjawabnya ya sob, kita bisa sharing-sharing knowledge di sini, ya sharing pengalaman juga. Silahkan untuk sobat. Oke, langsung aja. Ini jadi merupakan hal yang sangat penting ya, berkaitan dengan judul video ini ya, setting kualitas rekaman audionya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekaligus menjawab dari pertanyaan sobat kita ini tadi ya, Naila TV. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Oke. Nah, sekarang coba kita buka aja di Cool Edit Pro. Kalau kita membuka sesi pertama ya, seperti ini, anggaplah new session. Nah, saat kita baru membuka, ini ada pilihan angka-angka berupa sample rate. Apa sih sebenarnya sample rate? Yang saya ketahui, sample rate ini adalah rentang frekuensi yang dipergunakan untuk memproses audio, sampel audio di Cool Edit Pro ini. Nah, kenapa ada angka-angka seperti ini dari 11,025, kemudian 16.000, seterusnya, sampai yang paling tinggi ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi. Ini adalah standar frekuensi yang sudah umum dipergunakan oleh DAW, misalnya Digital Audio Workstation, ataupun juga sound card. Yang lebih direcommended sama Cool Edit Pro, frekuensi-frekuensi yang sudah tertera di daftar sample rate ini. Jadi, kita tinggal memilihnya saja. Sample rate ini menentukan kualitas audionya juga. Kalau untuk tadi, sobat yang bertanya, untuk standar rekaman kan? Nah, standar rekaman itu biasanya di 44.100 atau 48.000. Tapi kebanyakannya 44.100. Karena software ini juga sudah dirancangkan untuk memproduce file-file audio sesuai dengan kebutuhan kita. Yang saya ketahui seperti itu. Oke, tentang sample rate ya. Sudah oke. Kita tinggal klik oke. Maka di sini akan tercantum frekuensi yang kita gunakan, sample rate-nya 44.100 dengan bit depth atau bit rate-nya 16 bit. Nah, oke, itu untuk multitrack session. Demikian juga yang perlu kita sesuaikan untuk kualitas audio yang ingin kita olah dengan Cool Edit Pro ini di edit view, atau kalau saya istilahkannya single waveform, di single wave ya. Nah, pada saat kita membuka atau ingin merekam suara, kita bisa langsung klik record di sini, tombol di transport button ini, klik record. Nah, akan muncul seperti ini, atau kita bisa file new juga bisa. Nah, di sini terdapat lagi pilihan. Lagi-lagi, Cool Edit Pro ini memberikan pilihan dengan papan dialognya, setting pada kualitas audio yang kita inginkan. Biasanya, untuk standar broadcast, 44.100 atau 48.000 boleh. Kemudian channelnya ada dua, pilihannya mono atau stereo. Kalau untuk narasi, vokal, nyanyi itu bagusnya mono. Kalau musik boleh stereo, terserah. Tapi kalau narasi atau vokal, nyanyi itu biasanya mono. Pergunakan saja mono, kayaknya lebih bulat ya. Nah, kemudian ada resolution. Resolution juga ini bit depth ya, atau resolusi. Resolusi ini sama sepertilah misalnya foto atau gambar. Bagaimana? Untuk gambar atau foto dengan resolusi yang tinggi, biasanya gambar yang dihasilkan kan semakin halus tuh, semakin realistis.
semakin detail. Karena ibaratnya resolusi itu adalah kerapatan titik dalam gambar atau foto itu. Jadi kalau dalam gambar atau foto itu titiknya semakin rapat, semakin detail, maka secara keseluruhan kita akan melihat gambar yang semakin detail, semakin realistis. Demikian juga saya kira dengan perekaman pada gelombang suara kita. Oke, satu-satu ya saya bahasnya. Di sini resolusinya ada 3, 8 bit, 16 bit, 32 bit. Kita memilih 8 bit ini untuk keperluan kalau kita tidak terlalu mempermasalahkan tentang kualitas audionya. Masa ada sih? Ada. Misalnya untuk keperluan, misalnya kita memproduce audio file yang kita nanti tanamkan di website. Nah, kalau ada yang punya website, kita ingin pakai layer yang pakai audio, biasanya untuk resolusi 8 bit sudah cukup karena ukurannya sangat kecil. Dia cuman setengah dari ukuran file di 16 bit. Kemudian juga misalnya kalau kita ingin kirim-mengirim data supaya cepat lewat media sosial, social messenger, di WhatsApp, FB, IG, kalau kita upload audio, kan itu orang tidak begitu memperhatikan, tidak begitu fokus pada bagaimana kualitas audionya, yang penting visualnya ya kan. Nah ini juga orang biasa gunakan. Terus selain itu juga untuk misalnya aplikasi-aplikasi berbasis seluler, misalnya aplikasi apa aja, misalnya kita kreator atau kita pembuat aplikasi ingin menyertakan audio, itu juga biasanya audionya tidak memerlukan resolusi yang tinggi karena orang tidak akan fokus hanya pada audionya karena memang bukan produk audio. Produk game misalnya atau aplikasi tertentu, kita ingin mempergunakan produk audio, nah biasanya proses perekaman itu cukup di resolusi 8 bit. Ya cukup ya, aplikasi-aplikasi via seluler, kirim-mengirim data, atau audio yang akan kita tanam di website, akan kita masukkan, kita tanam di website atau situs kita. Cukup mempergunakan resolusi 8 bit. Nah, kita lanjut, 16 bit. Nah, 16 bit ini adalah gelombang suara yang lebih detail, dan dia lebih bagus. Ini adalah bit depth atau resolusi yang biasa dipergunakan banyak untuk gelombang suara yang berkualitas CD. Ini sudah cocok untuk kebanyakan rekaman studio maupun juga untuk broadcast. Ini di sample rate 44.100 ya. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi 32 bit. Resolusi 32 bit. Nah, ini juga pilihan bisa kita bisa membuat wave atau produk audio yang memungkinkan pemrosesan audio yang lebih presisi lagi. Resolusinya tinggi 32 bit. Presisi memang perekamannya akan sangat memungkinkan menghasilkan suara yang lebih mulus, yang lebih bagus. Tapi di sini juga tergantung sekali lagi kerja dari perangkat kita sendiri. Ada sebagian sound card yang tidak support untuk pengolahan audio 32 bit. Ngerekamnya bisa, tapi begitu play, begitu preview, atau pada saat proses editingnya, dia akan kendala seperti sendat-sendat gitu. Karena sound card-nya mungkin tidak support untuk mengolah gelombang suara atau wave di resolusi 32 bit. Nah, begitu ya. Jadi, yang untuk kualitas rekaman, kita pakai 16 bit. Ini udah standar suara yang bagus dengan sample rate-nya 44.100. Oke. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya. Oke, langsung saja kita buat contoh-contoh filenya. Oke, misalnya kita buka aja. Pertama, pakai mono, kemudian resolusi 8 bit dan sample rate-nya 22.050. Kita klik OK. Di sini akan terbaca profile single wave ini atau edit view ini 22.050 8 bit dan mono. Kita tekan record, cek 1 2 3 cek. Nah, inilah. Cek 1 2 3 cek. Ada noise di situ. Ya. Jelas kualitasnya beda kan? Nah, kalau untuk keperluan yang tidak begitu memperhatikan kualitas audionya, ini nggak jadi masalah karena juga nanti kita bisa proses menghilangkan desis ini dengan noise reduction. Misalnya ya, kita ambil sampelnya, kemudian noise reduction, gets file, kita klik OK. Nah, baru kita klik sembarang sekali lagi noise reduction. Nah, bisa hilang, cuman dia tetap nggak bersih. Masih ada noise di situ. Cek 1 2 3 cek. Nah, bandingkan dengan apabila ini contoh yang kedua. Kita mempergunakan
New, kita pergunakan sample rate-nya yang 44100, kualitas rekaman yang standar. Resolusinya kita pakai 16 bit. Kita klik OK. Di sini ada, kita bisa preview di sini, setting edit view ini ya. 44100, frekuensinya 44100 Hz, kemudian resolusinya 16 bit, dan jalurnya mono. Kita klik record. Cek, 1, 2, 3, cek. Nah, kita dengarkan. Cek, 1, 2, 3, cek. Jauh lebih bersih. Bahkan kita nggak perlu menggunakan di sini, kita belum pergunakan his noise reduction, memang sudah clear suaranya ya, masuknya. Inilah yang membedakan bagaimana settingan audio untuk membuat file audio sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa keperluan yang mungkin mengenyampingkan kualitas audionya bisa kita proses dengan bitrate yang lebih rendah. Nah, dengan resolusi 8 bit, sample rate-nya juga kita turunin. Tapi kalau kita ingin membuat satu file audio yang kualitasnya standar, kualitas audionya standar, maka paling tidak sample rate-nya harus kita pertahankan di 44100 Hz dengan resolusi 16 bit. Demikian ya sob, yang bisa saya bagikan dulu sementara ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas pertanyaan dari sobat kita yang sudah bertanya. Dan alhamdulillah saya juga bisa sharing bagaimana cara kita men-setting kualitas audio sesuai dengan kebutuhan di Cool Edit Pro. Kita akan jumpa kembali di update-update video selanjutnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.